Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita buka Lukas pasal 24 ayat 13. Lukas 24 mulai ayat 13. Kita akan bacakan perikop ini. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil kira-kira 11 kilometer. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan kita identitas, kadangkala atau mungkin seringkali identitas yang kita miliki, kita tidak kuat memegangnya dan kita mulai kabur dengan identitas-identitas yang lainnya. Itu sebabnya saat ini kita belajar, saya mencatat ada 10 pertanyaan yang saya akan berikan kepada saudara supaya saudara bisa mengatasi krisis identitas. Karena identitas yang berasal dari Tuhan itu harus terjadi dalam hidup kita. Itulah yang membuat masa depan kita itu menjadi penuh dengan harapan. Nah, kalau kita tidak mengikuti identitas, maka identitas yang lain yang akan ada di dalam kita. Nah, yang harus kita ketahui, ketika kita lahir, identitas kita
diberikan oleh orang tua kita, orang tua lahiriah kita, diberikan. Lalu kemudian lingkungan membentuk. Jadi dunia ini membentuk identitas kita. Nah, yang jadi masalah seringkali orang tua kita, seringkali dunia ini membentuk kita beda dengan apa yang Tuhan mau. Seringkali Tuhan mau kita menjadi sesuatu, yang menjadi seseorang. Tetapi dunia ini membuat kita tidak menjadi seseorang. Atau kalau menjadi seseorang, menjadinya berbeda. Sama seperti Daud. Tuhan menginginkan Daud menjadi seorang raja. Ya, itu kehendak Tuhan. Itu identitas yang Tuhan berikan kepada Daud. Tuhan mau Daud menjadi raja, tetapi orang tuanya dan lingkungannya membentuk dia menjadi seorang gembala. Gembala kambing domba, dan bukan kambing domba yang banyak, tapi kambing domba yang hanya 2 atau 3 ekor. Artinya apa? Pengalaman-pengalaman Daud tidak akan menopang identitas yang akan diberikan Tuhan kepada Daud. Tetapi ketika Daud tahu identitasnya, Daud diberikan identitasnya yang berasal dari Tuhan, identitas di dalam Kristus. Nah, saat itulah pengalaman-pengalaman hidupnya mulai berubah. Tadinya dia hanya menggembalakan kambing domba, tapi ketika Samuel mengurapi Daud, maka Daud mulai punya pengalaman yang berbeda. Mulai ada yang lain, binatang yang lain yang datang kepada Daud, yaitu singa dan beruang. Dan dia harus menghadapi singa dan beruang. Nah, inilah pengalaman yang dijadikan Tuhan untuk menopang identitas yang diberikan Tuhan kepada Daud. Yang tadinya tidak ada. Nah, saya percaya ketika identitas di dalam Tuhan, identitas di dalam Kristus, kita sudah menemukannya, maka Tuhan akan membuka jalan supaya kita masuk dalam identitas itu. Itu sebabnya yang pertama yang harus kita tahu untuk kita bisa mengatasi krisis identitas. Siapa kita di dalam Kristus? Siapa kita di dalam Kristus? Bukan di dalam dunia ini, tetapi di dalam Kristus. Kita mau identitas kita itu bentukan dari Tuhan sendiri. Bentukan dari sorga. Bukan bentukan dari dunia ini. Bukan bentukan dari orang tua lahiriah yang berbeda dari Tuhan. Kita mau benar-benar yang berasal dari Tuhan. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau Daud menjadi seorang raja dan pengalaman hidupnya berbeda, saya percaya kalau saudara memiliki identitas yang berbeda dari identitas yang diberikan Tuhan kepada saudara, jadi masa lalu saudara membuat saudara identitasnya tidak tahu, ya, tidak karuan. Tetapi ketika saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, identitas itu diberikan Tuhan kepada saudara. Dan ketika saudara mengetahuinya, maka saudara harus benar-benar pegang. Sehingga apa? Jalan-jalan dibuka oleh Tuhan, sehingga engkau mulai memiliki pengalaman-pengalaman yang baru, pengalaman-pengalaman yang menopang engkau, yang menunjang engkau untuk masuk di dalam identitas yang diberikan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, di dalam ayat yang ke-13 kalau kita lihat dari Lukas 24, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Nah, saudara lihat, yang pergi ke Emmaus ada 2 orang dan identitas mereka jelas. Selain mereka anak-anak Allah, mereka adalah murid. Mereka murid Yesus. Jelas identitasnya murid Yesus. Nah, identitas kita di dalam Kristus itu apa? Harus cari tahu. Itu sebabnya kalau saudara tidak bisa cari tahu sendiri, harus ada seseorang yang dibangkitkan Tuhan di dalam hidupmu supaya engkau bisa menemukan identitas itu. Nah, pertama saudara harus mencari itu di dalam hadirat Tuhan. Karena engkau tidak akan menemukan identitas di dalam Kristus di luar hadirat Tuhan. Engkau harus masuk di dalam hadirat Tuhan dan engkau bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi identitasmu. Lalu mulai engkau datang kepada Bapa rohanimu untuk mendapatkan konfirmasi apa benar ini identitas saya. Nah, kalau itu sudah tepat, nah kita mulai masuk, kita mulai berubah. Cara-cara kita itu mulai kita rubah, kita mulai masuk di dalam identitas kita di dalam Kristus. Identitas lama kita harus dibuang. Identitas lama kita itu sudah tidak cocok lagi dengan keberadaan kita di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan yang baru. Ya, artinya apa? Semua yang lama itu sudah mati. Semua yang lama mati, artinya tidak ada sama sekali.
Kalau yang mati artinya tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Ya, kalau yang mati bergerak pun tidak bisa, melihat pun tidak bisa, mendengar pun tidak bisa. Artinya cara engkau melihat, cara engkau mendengar, cara engkau hidup di masa yang lalu itu sudah mati. Engkau harus hidup di cara yang baru, pada ciptaan yang baru, sehingga identitas barumu itu benar-benar menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Dan saya percaya kalau engkau sudah menerima identitas yang berasal dari Tuhan, engkau memegangnya dengan kuat dan engkau terus bawa di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan sendiri akan membuka jalan untuk engkau bisa masuk terus di dalam identitas barumu, dan engkau bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam identitasmu yang baru itu, sehingga masa depanmu yang tadinya gelap gulita, yang tadinya suram, menjadi penuh dengan harapan. Karena saya percaya di dalam Tuhan, Tuhan selalu punya rencana-rencana yang indah untuk engkau. Tuhan selalu punya rencana-rencana, rancangan-rancangan yang indah untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Sehingga identitas barumu itu tidak akan membuat engkau turun, justru akan membuat engkau naik, menjadi naik dan semakin naik. Engkau akan masuk di dalam level yang berikutnya. Engkau terus masuk, engkau terus naik di level yang berikutnya. Ada standar yang baru di dalam hidupmu, ada level yang baru di dalam hidupmu, sehingga engkau bukan hanya diberkati Tuhan saja, tapi engkau menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi keluargamu, bagi lingkunganmu, bagi kota dan bangsamu. Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang berdampak. Bukan berdampak buruk, tapi berdampak yang sangat baik. Tuhan akan mengerjakannya ini di dalam hidupmu. Haleluya. Perhatikan ketika Daud diurapi oleh Samuel. Daud tidak tahu identitasnya apa. Yang dia tahu identitas dia adalah penggembala. Dia menggembalakan kambing domba. Tetapi Tuhan yang melihat keberadaan Daud. Ini salah. Ini bukan identitasnya. Kalau kita punya hati yang taat, kita punya hati yang lembut, satu saat Tuhan akan mengembalikan kita kepada identitas kita yang sebenarnya. Daud menggembalakan kambing domba. Ini bukan identitas yang di dalam Tuhan. Itu sebabnya perlu intervensi Tuhan. Karena Daud tidak tahu. Artinya begini, kalau Daud tidak diberitahu, beda dengan Yusuf. Yusuf itu diberitahu oleh Tuhan di dalam mimpinya bahwa Yusuf akan menjadi seorang penguasa. Tetapi Daud tidak mendapat di dalam mimpi. Ya, Alkitab tidak mencatat bahwa Daud mendapatkan identitas barunya itu dalam mimpinya. Tidak. Itu sebabnya perlu intervensi ilahi. Jadi saudara dengar, prinsipnya begini. Kalau saudara mau hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan identitas yang baru di dalam hidupmu. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, siapa yang menjadi perantaranya, saudara akan menemukan identitas barumu itu. Tidak mungkin tidak. Karena semua tokoh Alkitab menemukan identitas barunya. Ya. Abraham yang tadinya menjadi seorang anak dari Terah, tetapi ketika Tuhan memanggil Abraham menjadi bapa bangsa-bangsa, maka Abraham menjadi bapa bangsa-bangsa. Identitasnya itu ada sampai sekarang ini. Tidak pernah berlalu. Identitas lamanya sudah berlalu. Tetapi identitas barunya, Abraham sudah meninggal. Tetapi sampai sekarang Abraham tetap disebut bapa bangsa-bangsa. Abraham disebut bapa orang beriman. Bapa orang percaya. Abraham menjadi bapa. Jadi itu tetap. Ya, Yusuf tadinya anak yang manja. Tetapi ketika Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi seorang penguasa, maka Tuhan akan membuat jalan hidup Yusuf itu menjadi berbeda. Yang tadinya di rumah saja, sekarang harus bawa makanan keluar. Kemana? Ke padang penggembalaan. Apakah Yusuf akan menjadi penggembala? Tidak. Itu hanya masa transisi. Jadi kita tahu ada masa transisi atau proses untuk Yusuf masuk dalam identitas barunya. Tapi pada akhirnya kita tahu Yusuf menjadi penguasa. Ya, Yusuf pakai cara melalui mimpi. Abraham melalui cara firman Tuhan datang langsung kepada Abraham. Tapi Daud beda.
Daud tidak tahu, ya. Daud masih remaja, tidak tahu apa identitasnya. Yang dia tahu, dia menjadi penggembala dan dia dengan taat melakukannya. Dia dengan bertanggung jawab, dia melakukan tugasnya menjadi seorang gembala. Tapi ketika Samuel, inilah intervensi Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan berkata kepada Samuel, pergi ke rumah Isai. Cari orang. Karena ada satu anak Isai yang harus diurapi menjadi raja. Identitas baru dari Daud mulai dilepaskan oleh Tuhan. Ada firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan kepada Samuel. Dan Samuel mulai melangkah. Ketika dihadapkan kepada anak-anak Isai yang badannya lebih tinggi dan lebih tegap daripada Daud. Dan ketika Samuel berkata, inilah orangnya, secara fisik ini tepat. Tetapi Tuhan berkata, bukan yang dilihat mata yang dilihat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan selalu melihat hati. Artinya apa? Daud punya hati yang lembut. Daud punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud tidak tinggi tegap. Ya, Daud lebih orang yang liar karena dia hidupnya di padang penggembalaan. Dia tidak pernah berlatih seperti kakak-kakaknya seperti Eliab, Abinadab dan Syama yang berlatih menjadi prajurit. Yang kalau berperang itu ada ilmunya, tetapi Daud tidak ada ilmunya. Dia belajar di mana? Di alam. Pertama dia belajar di alam, tetapi untuk berikutnya setelah diurapi oleh Samuel, Daud belajar dari Allah. Bukan dari alam lagi, tetapi dari Allah. Dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan beruang. Ya, Samuel diutus oleh Tuhan. Inilah bentuk intervensi Tuhan di dalam hidup Daud. Dan ketika Samuel menumpangkan tangan atas kepala Daud, diurapi dengan minyak, maka pada saat itulah Roh Kudus menguasai Daud. Ketika Roh Kudus menguasai Daud, pengalaman hidup Daud mengalami perubahan. Dan yang tadinya menggembalakan kambing domba biasa-biasa saja. Perhatikan, ketika Samuel datang ke rumah Isai, tidak ada cerita bahwa Daud mengalahkan singa dan beruang. Tetapi setelah peristiwa Samuel mengurapi Daud, kehidupan Daud mulai berubah. Mulai mengalahkan singa dan beruang. Tadinya hidup Daud biasa saja. Menjadi seorang gembala biasa saja. Membawa domba kepada padang rumput. Di padang rumput domba-domba pada makan rumput. Setelah itu bawa pulang lagi. Begitu setiap hari. Menjadi rutinitas yang membosankan. Tetapi hidup di dalam Tuhan tidak pernah membosankan. Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru. Nah, di dalam hidup kita, kita harus tahu prime assignment kita, tugas utama kita. Kita harus tahu mana yang tugas utama, mana yang tugas lainnya. Mana yang tugas sampingan. Mana yang prime assignment, mana yang second assignment. Kita harus tahu prime assignment kita. Tugas utama kita apa? Ini identitas baru kita. Karena kalau kita melihat, contoh kalau Paulus adalah seorang rasul. Tetapi selain menjadi seorang rasul, dia harus menjadi seorang pengajar juga. Dia harus menjadi bapak juga. Dan secara lahirianya, dia harus menjadi tukang tenda. Dia bekerja juga. Tetapi prime assignment-nya adalah rasul. Itu sebabnya Paulus selalu berangkat dari satu titik kepada titik yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Karena dia adalah rasul. Dia bukan hanya gembala saja. Tapi dia rasul. Dia pegang prime assignment-nya. Menjadi seorang rasul. Lalu bagaimana pekerjaannya? Dengan tenda yang dibuatnya. Kemana dia pergi? Kalau ada kesempatan untuk dia melakukan itu, dia akan lakukan pekerjaannya. Tetapi kalau tidak ada kesempatan, dia tidak membuat tenda. Ketika Paulus mengajar orang-orang di Efesus, yang 12 murid di Efesus, itu selama 2 tahun. Tidak diceritakan di situ
Paulus itu membuat tenda. Artinya apa? Dia tahu prime assignment-nya. Dia sebagai rasul. Dan sebagai rasul, untuk 12 orang muridnya, dia harus ajar. Nah, bukan hanya mengajar supaya mereka dapat pengetahuan, tetapi Paulus mengajar supaya mereka memperoleh kehidupan, bukan hanya pengetahuan. Mereka punya kuasa kebangkitan Kristus. Sama seperti Paulus sudah menerima kuasa kebangkitan Kristus. Murid-muridnya juga diberikan, diberi pengajaran sehingga mereka benar-benar menerima kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya walaupun Paulus tetap ada di ruang kuliah Tiranus, murid-muridnya yang keluar, murid-muridnya bisa melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Sama seperti Paulus ketika melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Itu sebabnya 12 orang murid ini bukan hanya murid biasa, tetapi ini adalah multiplikasi dari kehidupan Paulus sendiri. Jadi kalau identitas saudara benar-benar ada di dalam hidupmu, maka engkau akan tahu apa yang harus engkau lakukan dan Tuhan akan intervensi di sana. Nah, 2 orang yang pergi ke Emmaus ini adalah murid-murid Yesus. Tetapi mereka sepertinya hendak menanggalkan identitas itu. Karena apa? Semua murid Yesus ada di Yerusalem. Tapi mereka berangkat ke Emmaus. Nah, kita harus tahu, jangan sampai fakta dunia ini mendistract kita, mengganggu kita, sehingga kita tidak bertahan kepada identitas baru kita, kepada identitas yang di dalam Kristus itu. Murid-murid Yesus seharusnya bertahan, dia tetap murid. Dan yang namanya murid ada di Yerusalem, tetapi dia berjalan ke Emmaus, artinya dia sedang menanggalkan identitasnya. Karena mereka ke Emmaus bukan dalam rangka mengabarkan Injil kerajaan, tapi dalam rangka pulang. Pergi dari Yerusalem, pulang ke kampung. Karena apa? Mereka merasa identitas barunya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Saudara tahu, kalau Tuhan sudah memberikan identitas kepadamu, Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk identitasmu itu tetap ada di dalam hidupmu. Jadi jangan terdistract dengan fakta-fakta yang ada. Daud ketika berjalan dalam proses menggenapi identitas barunya sebagai seorang raja. Ketika dia ada di medan pertempuran, kakaknya marahin dia. Tapi Daud tidak terdistract. Dia tidak meladeni kakaknya, dia tidak sakit hati dengan kakaknya. Terbukti ketika Daud menjadi raja, Eliab itu menjadi prajurit juga, tetap tidak dipecat. Ya, jadi Daud tetap tidak membuat Eliab itu terganggu kedudukannya, tidak. Ya. Nah, waktu Daud dimarahin oleh Eliab, Daud tidak fokus kepada isi marahannya. Saudara, berapa kali kalau kita disakiti oleh orang, kita ingat isi dari omelannya, isi dari kata-kata itu yang menyakitkan. Tapi Daud tidak memikirkan itu. Apa yang dilakukan Daud? Dia kembali kepada proses yang sedang dia jalani. Karena ketika dia bertanya kepada orang-orang yang ada di situ tentang Goliat, ini adalah proses untuk dia masuk di dalam identitas barunya. Ini yang akan membawa dia masuk di dalam pengalaman yang baru lagi. Karena sejak dia tiba di medan pertempuran, walaupun dia bukan punya rencana untuk mengalahkan Goliat, dia tidak punya rencana untuk mengalahkan Filistin, dia tidak punya rencana itu. Tetapi Tuhan punya rencana. Haleluya. Tuhan punya rencana yang indah. Dan sejak dia tiba di medan pertempuran, dia tidak pernah lagi ke padang penggembalaan. Waktu Saul panggil dia, karena roh Tuhan sudah pergi dari Saul. Jadi roh jahat ada pada hidup Saul. Ketika Saul
dihinggapi oleh roh jahat. Yang dipanggil itu Daud ke dalam istana. Tetapi Daud tidak bisa langsung ke istana. Itu sebabnya ketika dia sampai di istana berjumpa dengan Saul. Ketika Saul dihinggapi roh jahat, dia main kecapi, Saul menjadi tenang. Dan ketika dia selesai main kecapi di istana, yang terjadi apa? Dia kembali ke padang penggembalaan. Karena prosesnya tidak bisa dari padang penggembalaan langsung ke istana. Proses ada di dalam tangan Tuhan. Daud harus ada di medan pertempuran. Ya, dari padang penggembalaan harus di medan pertempuran terlebih dahulu. Ketika ada di medan pertempuran, itulah yang membuat pengalaman hidup Daud benar-benar menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, kita harus menyatu dengan identitas kita. Ya, jadi gini, seringkali kita punya identitas. Identitas saudara apa? Misalnya, saudara menjadi seorang pebisnis. Itu identitas yang di dalam Tuhan. Tapi saudara harus ingat, selain pebisnis, saudara secara umum menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Engkau menggarami dunia bisnis, tetapi engkau membawa nama Tuhan. Engkau menjadi representasi dari Tuhan sendiri. Nah, ketika engkau menjadi pebisnis, engkau harus menjadi kepala keluarga juga, harus menjadi seorang anak juga. Nah, kita harus tahu prime assignment kita apa. Waktu kita jadi pebisnis, mungkin kita masih jadi karyawan juga. Nah, kita harus tahu, benar-benar harus tahu. Nah, ini perlu tuntunan roh, ini perlu hikmat dari Tuhan, perlu pengetahuan dari Tuhan, perlu pewahyuan dari Tuhan. Ya, perlu pengertian dari Tuhan. Jadi kalau kita tidak hidup dalam hadirat Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui identitas kita? Ya, kalau kita sudah tahu identitas kita, pegang itu kuat-kuat dan saya percaya sesuatu yang baru sedang datang. Sesuatu yang baru datang dalam hidupmu dan mengubahkan hidupmu. Kehidupan Daud berubah. Dan ketika kehidupan Daud berubah, saya percaya bukan hanya Daud saja yang berubah, tetapi keluarganya mengalami perubahan. Karena ketika orang berjumpa dengan saudara-saudara Daud, orang berkata, ini siapa? Oh, ini saudaranya dari raja. Mulai berbeda saudara. Ya, saudara dari seorang raja dengan orang-orang biasa, rakyat biasa pasti berbeda. Dan ini membuat kehidupan atau perekonomian dari keluarga Daud semakin naik, semakin bertambah-tambah. Ya, lalu kota dan bangsa mengalami perubahan karena sejak Daud menjadi raja, Israel mencapai masa kejayaannya. Karena setiap kali Daud berperang, Daud selalu menang. Beda dengan Saul. Ketika Saul berperang, seringkali dia harus bergumul terlebih dahulu. Tetapi Daud diperlakukan secara berbeda. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam Daud. Identitas baru Daud itu membuat Tuhan selalu menyertai Daud. Kalau kita tahu identitas kita di dalam Kristus, maka Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kita benar-benar menemui identitas baru kita dan kita menggenapi identitas yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Poin yang kedua, yang harus jadi pertanyaan kita adalah di mana kita berada. Kalau kita melihat kedua orang murid Yesus ini, dia itu sedang ada di jalan. Dan ini salah besar kalau dia ada di jalan. Di mana kita berada? Seharusnya murid tidak ada di jalan. Pada saat itu harusnya murid ada di Yerusalem. Bukan ada di jalan. Mau di jalan menuju kemanapun juga, itu bukan murid. Ini bukan identitas seorang murid yang ada di jalan. Tetapi itu yang dilakukan oleh murid Yesus. Salah satunya bernama Kleopas. Jadi lihat
di mana kita berada. Di mana posisimu. Nah, posisi ini bukan hanya bicara secara lahiriah saja, tetapi juga posisi di dalam roh. Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Saudara harus berada di titik di mana Tuhan mau saudara berada. Karena kalau saudara berada di titik, di tempat di mana Tuhan mau saudara berada, maka Tuhan akan menjadikan tempat itu sebagai tempat perhentiannya. Ini yang ditanya oleh Tuhan. Langit tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Artinya apa? Buat Tuhan, rumah secara lahiriah yang dibangun atas 4 tembok itu bukan yang menjadi ciri dari tempatnya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, langit tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Mau bikin rumahnya setinggi apa? Setinggi langit. Mau selebar apa? Selebar dunia. Jadi satu dunia cuma ada satu rumah. Hanya untuk Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat rumah seperti itu. Tuhan mau berkata, rumah apapun yang engkau dirikan, bukan itu masalahnya. Tetapi yang jadi masalahnya, tempat apa yang akan menjadi perhentian. Artinya ini bukan bicara secara fisik, tetapi secara roh. Karena Allah itu roh. Di mana Tuhan mau berhenti? Di tempat di mana ada ketaatan mutlak. Dengar saudara. Kalau saudara taat mutlak terhadap Tuhan, saudara taat mutlak kepada firman-Nya, Tuhan akan berhenti di situ. Tuhan akan berlama-lama di situ. Kenapa seringkali di satu sisi kita beribadah kepada Tuhan, kita bisa merasakan Tuhan ada di antara kita. Tetapi kemudian di lain waktu, kok sepertinya Tuhan tidak ada. Periksa, apakah ada ketaatan mutlak di situ? Kalau ada ketaatan mutlak, lihat hidup Yesus. Yesus memiliki ketaatan mutlak. Dan selama Yesus hidup, Tuhan selalu ada di dalam hidup Yesus. Hadirat Tuhan selalu ada di dalam hidup Yesus. Perlu ketaatan mutlak. Untuk kita memegang prime assignment kita. Untuk kita memegang identitas baru kita yang di dalam Kristus. Perlu ketaatan mutlak. Apakah kita taat? Apakah kita setia memegang identitas baru kita itu? Karena seringkali kita terdistract. Ya, seringkali kita terdistract. Mau menjadi murid Yesus, tapi perlu makan. Petrus jadi kembali menjadi nelayan. Ya, kembali menjadi nelayan. Kenapa? Kalau jadi murid Yesus, susah cari makannya. Jadi nelayan lagi. Tetapi ketika Yesus mengembalikan identitas Petrus, Petrus tidak menjala manusia lagi. Karena jelas identitasnya sudah diberikan oleh Yesus sejak Yesus memanggil Petrus pertama kali. Engkau bukan menjadi penjala ikan, tetapi engkau menjadi penjala manusia. Dan itulah yang terjadi dalam hidup Petrus. Identitas yang diberikan Tuhan dalam hidup Petrus menjadi kenyataan. Identitas Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang-orang benarnya, sebagai orang-orang percayanya akan digenapi dalam hidupmu, dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dia berdaulat, dia maha kuasa. Dia sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mengangkat orang yang paling rendah sekalipun. Dan Tuhan sanggup menurunkan orang yang paling tinggi sekalipun. Sama seperti Daud. Untuk Daud menjadi raja, Saul harus disingkirkan. Dan pada akhirnya Saul benar-benar disingkirkan. Saul mati. Ketika Saul mati,
Daud menjadi raja. Saya percaya hal-hal yang menghalangi engkau untuk bisa masuk di dalam identitas barumu di dalam Kristus akan Tuhan singkirkan. Tuhan sendiri yang bekerja, sama seperti Samuel diutus oleh Tuhan sendiri untuk datang kepada Daud, mengurapi Daud. Maka Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Tuhan sendiri yang akan membuat intervensi sehingga engkau masuk di dalam identitas barumu. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Kalau Tuhan sudah menetapkan, itulah yang pasti terjadi. Karena kalau Tuhan sudah menetapkan, Tuhan juga yang akan menegakkannya. Tuhan yang akan mengestabliskannya di dalam hidupmu sehingga terjadi dalam hidupmu. Pegang kuat-kuat firman Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa firman akan menjadi kenyataan. Lalu selanjutnya saudara, posisi bicara tentang tempat tinggal juga, tempat belajar, tempat kerja. Di mana kita harus tinggal? Tanya Tuhan. Di mana kita harus bekerja? Tanya Tuhan. Di mana kita harus kuliah? Tanya Tuhan. Karena semuanya ada di situ. Yang pasti, semua yang engkau lakukan itu, posisi secara lahiriamu juga, itu akan menunjang untuk engkau masuk di dalam identitas barumu di dalam Kristus. Ya. Nah, yang harus kita ketahui, kita tidak boleh berada jauh dari pusat kegerakan. Nah, pusat kegerakan dalam hidupmu itu adanya di mana? Ya. Bukannya kalau ada kebangunan rohani, lalu saudara, saya harus dekat-dekat situ. Bukan. Tetapi pusat kegerakan itu ada di mana? Pusat kegerakan untuk hidupmu itu ada di mana? Nah, jangan jauh-jauh dari situ. Ya. Jadi, untuk bicara soal tempat, kita juga harus tahu di mana kita harus berada. Ya. Kita harus punya rumah di mana. Jadi kalau beli rumah, tanya Tuhan. Mau beli di mana? Kalau mau kerja, tanya Tuhan. Kerja di mana? Mau usaha, mau ada kantornya ada di mana? Tanya Tuhan. Supaya apa? Saudara tidak jauh dari pusat kegerakan. Ketika kegerakan itu sedang meluap, saudara ada di situ. Saudara tidak jauh, saudara ada di situ. Ya, walaupun sekarang, ya, dengan kondisi yang ada, kita banyak terpencar-pencar. Tapi saya percaya Tuhan punya cara yang luar biasa. Itu sebabnya melalui Zoom kita juga menjadi dekat. Yang jauh menjadi dekat. Yang melalui live streaming, melalui media sosial, kita menjadi dekat. Dan saudara menjadi dekat dengan pusat kegerakan. Tetapi secara lahiriah, saudara juga harus dekat dengan pusat kegerakan. Itu harus ada dekat. Supaya kalau ada sesuatu yang terjadi, saudara tidak ketinggalan. Ya. Lalu, poin yang nomor 3. Saya ada 10 poin. Tapi kalau saya tidak keburu, kita lanjut minggu depan. Apa yang kita lihat? Lihat ayat 15 dari Lukas 24. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi apa yang kita lihat? Murid-murid, ya, Kleopas dan temannya tidak tahu namanya siapa, karena yang disebut hanya Kleopas. Kleopas dan temannya itu dijumpai oleh Yesus sendiri. Yesus sedang intervensi dalam hidup mereka. Supaya apa? Supaya mereka kembali lagi menjadi murid. Identitas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tapi mereka tetap berjalan. Yesus ada di situ. Tapi mereka tetap berjalan ke Emmaus. Padahal Yesus ada di situ. Tapi mereka tidak mengenal Yesus. Kenapa? Karena mata mereka seperti ditutup. Itu sebabnya saudara. Saudara perlu berdoa supaya saudara punya mata yang bisa melihat. Engkau bisa melihat kegerakan Tuhan. Engkau bisa melihat perbuatan tangan Tuhan. Engkau bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Engkau bisa melihat bahwa Tuhan masih bekerja. Mujizatnya masih ada. Dan sampai saat ini Tuhan tetap bekerja.
Dia tidak pernah tidur. Dia tetap bekerja di dalam hidup kita. Dan untuk orang-orang benarnya, orang-orang yang percaya kepadanya, maka Tuhan akan menaikkan, akan membangkitkan. Karena ini waktunya di mana Tuhan mau membangkitkan orang-orang benarnya, mau membangkitkan orang-orang percayanya. Sampai identitas yang Tuhan berikan dalam hidupmu, itu benar-benar terjadi di dalam hidupmu. Apa yang kita lihat selama ini kan yang jadi pertanyaan. Kenapa mereka, ya Kleopas dan temannya ini dibutakan, tidak bisa melihat Yesus. Padahal Yesus kan bersama-sama dengan mereka waktu hidup. Kenapa mereka tidak bisa melihat? Karena mereka melihat fakta. Perhatikan perkataan mereka. Mereka bicara tentang Yesus kepada Yesus. Mereka beritahu Yesus apa yang terjadi terhadap Yesus. Jadi mereka berkata, emang kau tidak tahu tentang Yesus dari Nazaret? Oh, dikasih tahu. Kleopas kasih tahu Yesus. Yesus dari Nazaret. Oh, iya, apa itu? Imam-imam kepala menangkapnya dan menyalibkannya. Tapi heran, pada hari ketiga, perempuan-perempuan dari antara kami, jadi murid-murid Yesus yang lain, yang perempuan, pagi-pagi buta, itu datang ke kubur Yesus, tubuhnya tidak ada, mayatnya tidak ada. Mereka melihat fakta. Itu sebabnya Yesus katakan, kenapa engkau tidak percaya kepada nabi-nabi, kepada firman Tuhan? Kenapa engkau tidak percaya nubuatan dari nabi-nabi? Kenapa engkau tidak percaya kepada firman Tuhan? Karena engkau melihat fakta, membuat engkau tidak bisa melihat keberadaan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau melihat Yesus hilang. Engkau melihat tubuh Yesus hilang. Padahal Yesus bangkit. Bukan hilang, bangkit. Tubuhnya hilang. Padahal bukan tubuhnya hilang, tetapi tubuhnya berubah. Kalau kita percaya kepada firman, kita tidak percaya kepada fakta, kita tidak melihat kepada fakta, maka kita akan bisa melihat Yesus bekerja di tengah-tengah kita. Kita bisa tahu siapa yang datang dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam ayat 30 dan 31, setelah Yesus menegur mereka, ya, ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Masih bersyukur. Dua orang murid ini matanya terbuka waktu Yesus masih ada. Dan setelah itu Yesus lenyap. Tuhan memberikan kesempatan yang baru dalam hidup kita. Dia datang dalam hidupmu kembali. Dia mau membawa engkau kembali ke jalan yang seharusnya engkau tempuh. Tuhan mau memberikan identitas yang baru dan mengembalikan engkau kepada identitas yang baru itu. Supaya engkau tidak mengalami krisis identitas. Yang sedang terjadi kepada murid-murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka krisis identitas. Mereka menjadi murid Yesus, tapi mereka tidak melakukan seperti yang seharusnya murid Yesus lakukan. Mereka tidak berada di mana yang seharusnya mereka berada. Mereka ada di jalan, mereka sedang berjalan. Padahal seharusnya mereka ada di dalam kota. Tapi mereka jalan keluar kota. Mereka jalan keluar kota. Sampai Yesus mesti intervensi. Saya berharap sebelum Yesus menghampiri kita, kita sudah kembali kepada identitas baru kita. Sehingga ketika Yesus menghampiri kita, kita akan menjadi seperti Daud.
yang terus hidup di dalam pengalaman-pengalaman ilahi, pengalaman-pengalaman supranatural, yang ketika berperang selalu menang, hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Kita tidak pernah kalah lagi. Kenapa? Karena kita tidak melihat fakta. Kalau saudara mau hidup penuh dengan kemenangan, jangan pernah lihat fakta. Karena fakta kehidupan akan membawa engkau turun, menarik engkau turun. Tapi kalau engkau melihat Tuhan, maka Tuhan akan membawa engkau naik. Tuhan intervensi. Ketika ada identitas baru di dalam hidupmu, Tuhan akan intervensi. Itu sebabnya ketika Yesus mengambil roti, dia memecah-mecahkannya. Supaya apa? Supaya mereka tahu ini siapa. Dan mereka tahu ketika roti dipecahkan, ini adalah cara Tuhan. Hanya Tuhan yang membuat ketika mengambil roti mengucap berkat, dia pecahkan. Dan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan. Roti yang dipecahkan, lambang dari tubuh Tuhan yang sudah menderita untuk kita. Itu sebabnya mata mereka mulai terbuka. Mereka mulai mengenal ini adalah Yesus. Saya berharap sekarang mata saudara terbuka. Ketika mereka melihat roti itu, melihat Yesus, mata mereka terbuka. Tadinya mereka masih melihat fakta. Ketika dia berbincang-bincang, ketika Kleopas dan temannya berbincang-bincang kepada Yesus, maka mereka selalu mengungkapkan fakta. Mereka berkata dari apa yang mereka lihat. Mereka melihat fakta, itu sebabnya mereka tidak mengenal Yesus. Tapi ketika mereka fokus melihat Yesus, maka mata mereka terbuka, mereka mulai mengenal Yesus. Ketika Tuhan mengembalikan mereka kepada firman, maka matanya mulai terbuka, bisa melihat ini adalah Yesus. Saudara, kalau sering melihat fakta, engkau akan membuat tidak mengenal Yesus. Engkau jadi tidak mengenal Yesus. Yesus sudah datang dalam hidupmu. Tapi engkau selalu berkata, mana? Kok aku masih begini? Padahal ketika engkau meresponi dengan tepat, maka kehidupanmu akan berubah. Apa yang terjadi kepada dua orang murid ini? Ketika mereka meresponi dengan tepat, kehidupannya berubah. Perhatikan. Poin yang keempat, apa yang kita percakapkan? Ayat 14 dari Lukas 24. Ini yang harus ditanya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara perhatikan. Mereka berjalan, Kleopas dan temannya berjalan, lalu mereka bercakap-cakap. Hasilnya muka mereka muram. Muka mereka tidak berseri. Muka muram artinya hatinya tidak diliputi dengan damai sejahtera, hatinya tidak diliputi dengan sukacita. Karena mukanya muram. Ketika mereka bercakap-cakap, makanya Yesus bertanya. Karena mereka tidak mengenali Yesus, jadi mereka melanjutkan percakapannya. Padahal ini jelas, ini teguran. Ini yang Yesus katakan, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Apa yang engkau percakapkan itu menentukan jalan hidupmu. Mereka berdua tetap jalan ke Emmaus. Tidak berubah, tetap jalan ke Emmaus. Kenapa? Karena mereka percakapkan fakta apa yang telah terjadi. Faktanya begini loh. Faktanya Yesus yang kita harapkan untuk menjadi raja. Faktanya Yesus itu bisa ditangkap dan bisa disalib lalu mati. Dan kemudian hilang. Itu fakta. Itu yang terlihat dengan mata kepala kita. Tetapi mata rohaninya buta. Tidak bisa melihat bahwa apa yang terjadi ini sudah Yesus katakan terus.
Yesus katakan berulang-ulang bahwa anak manusia akan menderita di salib, tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Kenapa firman tidak ada di dalam hidup mereka? Seharusnya mereka hidup di dalam firman. Karena ketika mereka hidup di dalam firman, maka mereka bisa mengenali Yesus. Kenapa mereka tidak mengenali Yesus? Karena mereka berkata-kata, mereka bercakap bahwa Yesus sudah hilang. Bukan bangkit. Fakta akan membuat statement yang berbeda dari firman Tuhan. Jangan percaya kepada fakta, jangan melihat fakta, dan jangan percakapkan fakta. Jadi apa yang harus kita percakapkan? Percakapkan firman. Ya, kalau saudara berjumpa ya, dengan teman-temanmu, atau saudaramu, atau pasanganmu, mulai percakapkan firman. Jangan percakapkan masalah kehidupan terus. Jadi engkau tidak bisa melihat Yesus. Tapi ketika engkau percakapkan firman, engkau bisa melihat Yesus sedang bekerja dalam hidupmu. Dan saat ini, dia tetap bekerja. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan dia selalu mengenal siapa milik kepunyaannya. Janji Tuhan kepada Nuh akan terjadi juga dalam hidup kita. Tuhan sudah berjanji, aku tidak pernah melupakan janjiku. Aku tidak pernah melupakan perjanjianku. Itulah yang Tuhan katakan juga dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah melupakan perjanjiannya. Kalau saudara hidup dalam ikatan janji, Tuhan akan melihat engkau hidup dalam ikatan janji dengan siapa. Saudara akan melihat siapa bapakmu menentukan hidupmu juga. Karena dengan siapa engkau mengikatkan janji, Tuhan ada di situ. Dan Tuhan akan bekerja. Mulai percakapkan firman. Selama ini, kalau saudara hanya percakapkan masalah kebutuhan, mulai percakapkan firman. Karena firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius pasal 6, ya, semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari kebutuhan hidup. Mencari untuk makan, untuk minum, untuk pesta pora, untuk foya-foya. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mencari popularitas, mencari kebanggaan diri sendiri. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita berbeda. Karena ayat 33 dari Injil Matius pasal 6 berkata, kita tetapi cari dulu kerajaan Allah. Kita mencari kerajaan Allah. Ini ada masalah loh, kebutuhan kita lagi krisis. Tapi ketika kita percakapkan firman, ingat di dalam firman ada kuasa. Kalau kita percakapkan firman, maka firman itu yang adalah Allah sendiri. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman ini bersama-sama dengan Allah. Lalu dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang ada di dalam kita, yang kita percakapkan, maka kehidupan Allah akan ada di dalam kita. Kehidupan Allah tidak meninggalkan kita, tetapi ada di dalam kita. Ketika kehidupan Allah ada di dalam kita, maka kita tahu perubahan yang besar pasti terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan dan membiarkan anak-anaknya sendirian. Dia akan selalu menyertai, melindungi, dan memelihara kehidupan kita. Kalau ada statement yang berbeda dari ini, berarti itu bukan dari Tuhan. Ayo ambil firman, deklarasikan, percaya kepada firman, maka Tuhan akan intervensi di dalamnya. Itu sebabnya perhatikan poin yang kelima, apa yang kita dengar.
Ayat 18 dari Lukas 24. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Jadi apa yang kita dengar? Murid-murid, Kleopas dan temannya mendengarkan fakta. Ini masalah besar. Dia mendengarkan fakta, itu sebabnya yang keluar dari mulutnya percakapannya adalah fakta. Nah, sekarang kita harus pilih apa yang kita dengar. Kita harus dengar firman karena firman, di dalam firman ada kehidupan Allah. Kalau di dalam firman ada kehidupan Allah, ketika kita menerima firman, maka kita menerima kehidupan Allah itu sendiri. Dan kalau kehidupan Allah ada di dalam kita, tidak ada satupun perkara yang terlalu mustahil untuk Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Karena bukan kita lagi yang hidup, bukan kekuatan kita lagi, bukan kemampuan kita lagi, bukan kuat dan gagah kita lagi, tetapi oleh Roh Tuhan yang ada di dalam kita, itu membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ada mujizat multiplikasi juga dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memberikan kekurangan, karena kehidupan Allah tidak ada kekurangan. Tuhan selalu memiliki kelimpahan. Itu sebabnya apa yang ada pada Tuhan, kalau kita menerima firman, kita menerima percaya kepada firman, dan kita mendeklarasikannya, maka kehidupan Allah akan ada di dalam kita. Kehidupan Allah akan terus bekerja di dalam kita, sehingga membuat mujizat-mujizat yang ilahi dan supranatural, mujizat-mujizat yang baru, yang belum pernah kau dengar, belum pernah kau rasakan, belum pernah kau lihat, mulai terjadi di dalam hidupmu, di dalam nama Yesus. Saya percaya inilah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Ketika engkau menerima firman, maka engkau menerima kehidupan Allah sendiri. Ketika engkau percaya kepada firman, engkau percaya bahwa kehidupan Allah itu ada di dalam hidupmu. Dan ketika engkau bertindak, maka kehidupan Allah akan bekerja melalui hidupmu, bekerja di dalammu dan melalui hidupmu, sehingga mulai ada mujizat-mujizat yang baru, hal-hal yang ilahi dan supranatural mulai terjadi. Sama seperti Tuhan bekerja dalam kehidupan para rasul, demikianlah Tuhan bekerja di dalam hidupmu juga. Ada perkara-perkara yang ilahi yang belum pernah terjadi dalam hidupmu mulai terjadi. Engkau diberkati dan engkau menjadi berkat. Keluargamu akan berubah karena engkau menjadi berkat. Ada hal-hal yang ilahi sedang terjadi saat ini. Saya percaya Tuhan sedang mendatangi engkau, sedang menghampiri engkau saat ini, karena dia tidak pernah meninggalkan. Tuhan mau menyatakan kepada engkau bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau sendirian. Tuhan selalu ada. Tuhan tahu semua yang terjadi. Tuhan pernah hidup di dunia ini. Tuhan tahu apa yang kau rasakan. Dia tahu. Dia bisa merasakan, dan dia juga tahu jalan keluarnya. Dia juga tahu apa yang harus terjadi setelah ini, karena dia yang pegang kendali semuanya. Dia Allah yang berdaulat. Dia Tuhan yang berdaulat. Dia Allah yang luar biasa, yang maha kuasa. Dia akan bertindak sesuai dengan kedaulatannya, bertindak dalam hidup kita, dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Angkat tanganmu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Pada tahun ini kami percaya Tuhan, akan ada hal-hal yang ilahi dan supranatural terjadi dalam hidup kami. Kami akan naik di dalam Engkau Tuhan. Kami akan masuk dalam level yang baru. Kami akan masuk di dalam posisi yang baru, karena kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Bekerja terus dalam kehidupan kami. Nyatakan kedaulatanmu, nyatakan kekuasaanmu dalam kehidupan kami dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Haleluya.